Ya, jadi ini merupakan gambar dan grafik yang menggambarkan blood gas partition coefficient dan oil gas partition coefficient. Jadi untuk blood gas partition coefficient, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa nitrous oxide memiliki koefisien yang lebih rendah dibandingkan halotan. Sehingga nitrous oxide sendiri lebih cepat menginduksi dan juga lebih cepat recovery. Sedangkan untuk halotan yang koefisiennya lebih tinggi, dia lebih lambat menginduksi dan lebih lambat pula merecovery. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat pula grafik dari oil gas partition coefficient. Jadi untuk skala yang vertikal ini menggambarkan minimum alveolar concentration dan skala yang horizontal menggambarkan koefisien oil gasnya. Jadi apa itu minimum alveolar concentration? Jadi MAC sendiri adalah konsentrasi alveolar yang dapat menghambat gerakan pada 50% pasien terhadap stimulus sandar. Contoh stimulus sandar sini semisal insisi bedah. Jadi kita lihat semisal nitrogen yang koefisien oil gasnya rendah, MAC-nya tinggi. Sedangkan kita lihat halotan di sini yang koefisien oil gasnya tinggi, dia MAC-nya rendah sehingga dia bersifat lebih poten dibandingkan nitrogen. Kemudian, seperti tadi di umum IV dibagi kembali menjadi beberapa bagian, IV klasik, IV total. Di anestesia umum inhalasi juga dibagi kembali menjadi beberapa bagian, tergantung alat apa yang kita gunakan sebagai piranti aplikasi. Yang pertama yaitu adalah anestesi umum inhalasi dengan sungkup muka. Jadi, anestesi inhalasi dengan sungkup muka digunakan untuk operasi-operasi yang kecil, sedang, dan operasi bukan kepala, serta operasi yang posisinya telentang. Kemudian untuk yang menggunakan OTT, napas spontan, diindikasikan untuk operasi kecil, sedang, dan bukan mulut, serta posisi operasi pasien terlentang. Kemudian untuk anestesi umum inhalasi, OTT napas kembali, ini diindikasikan untuk operasi kepala dan leher, pasien berposisi telentang, dan durasi yang singkat. Tidak lupa pula untuk anestesi OTT napas kembali, kita induksikan dengan obat hipnotik dan muscle relaksan untuk memfasilitasi intubasi. Kemudian untuk anestesi umum inhalasi yang terakhir, yaitu yang menggunakan sungkup laring, dia diindikasikan pada kraniotomi, torakotomi, laparotomi, di mana posisi pasien saat operasi boleh miring, boleh tengkurap, dan dapat diadministrasikan untuk operasi yang berdurasi lebih dari 1 jam. Tidak lupa pula diinduksi terlebih dahulu oleh obat-obat hipnotik dan muscle relaksan juga untuk memfasilitasi intubasi. Jadi untuk anestesi umum inhalasi dia memang sudah memenuhi trias anestesi dan biasanya diinduksi oleh obat-obat hipnotik. Berikut alat-alat obat anestesi umum inhalasi, ada sungkup muka atau back valve mask, ada ETT atau endotracheal tube, dan ada juga sungkup laring atau laryngeal mask airway. Berikut merupakan jenis-jenis obat anestesia umum inhalasi. Jadi ada N2O, ada sevofluran, isofluran, halotan, dan desfluran. Di sini kita bisa lihat ada trias anestesi, hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot. Tanda minus menandakan bahwa obat tidak memiliki efek yang bersangkutan. Tanda plus menandakan bahwa obat memiliki efek yang bersangkutan namun ringan. Sedangkan tanda plus 2 menandakan bahwa obat memiliki efek yang bersangkutan dengan efek yang cukup kuat. Jadi semisal pada N2O berarti obat ini tidak memiliki efek hipnotik namun memiliki efek analgesik ringan dan tidak memiliki efek relaksasi otot. Begitupun pada sevofluran
Berarti dia memiliki efek hipnotik kuat, memiliki efek analgesik ringan, dan memiliki efek relaksasi otot yang ringan. Dan seterusnya hingga desfluran. Jadi untuk administrasinya, biasanya digunakan kombinasi N2O dengan salah satu volatil. Bisa N2O dengan sevofluran, bisa N2O dengan isofluran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari jenis anestesia umum yaitu anestesia umum imbang. Jadi anestesia umum imbang ini merupakan kombinasi anestesia intravena dan inhalasi atau anestesia umum dengan regional. Kenapa dilakukan anestesia umum imbang? Karena biasanya ini untuk mencapai triase anestesi yang optimal ataupun untuk mengurangi efek samping dari dosis anestesi tunggal yang besar. Baik, tadi merupakan penjelasan mengenai anestesia umum. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang anestesia spinal. Jadi sebelum kita membahas anestesia spinal, kita harus mengetahui bahwa anestesia spinal merupakan salah satu dari begitu banyak jenis anestesia regional. Apa itu anestesia regional? Anestesia regional merupakan anestesia yang disuntikan pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu. Jadi anestesia regional sendiri dibagi lagi nanti menjadi 5. Yang pertama ada blok saraf yang disuntikan pada saraf yang inervasi. Misalkan kita suntik pada nervus medianus. Kemudian ada blok plexus brachialis yang ditujukan untuk memblok interskalen, supraklavikula, infraklavikula, dan aksila. Biasanya anestesi ini digunakan untuk ekstremitas superior. Kemudian yang ketiga atau BSA yang disuntikan ke ruang subarachnoid dengan metode tindakan lumbal pungsi. Yang keempat ada blok epidural yang disuntikan ke ruang dural. Dan yang terakhir ada anestesia regional IV. Jadi obat anestesia ini diadministrasikan dengan menggunakan kateter IV. Yang akan kita bahas lebih dalam yaitu anestesia spinal atau di sini BSA. Jadi untuk spinal anestesia, dia merupakan anestesi yang disuntikan ke ruang subarachnoid dengan tindakan lumbal pungsi. Indikasinya yaitu pada operasi-operasi di abdomen bawah, anorektal, genitalia eksterna, dan ekstremitas inferior. Jadi nanti obat-obatnya yang biasanya sering dipakai yaitu lidocaine 5% dan bupivacaine 0,5%. Dia merupakan anestesia lokal yang hiperbarik. Nah, untuk menilai ketinggian blok anestesi yang kita berikan, kita dapat menggunakan skor Bromate. Berikut merupakan posisi yang umum pada pasien yang akan diadministrasikan spinal anesthesia. Jadi antara lateral ataupun duduk. Namun biasanya yang lebih sering yang lateral. Jadi teknik melakukan spinal anesthesia yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah kita menentukan lokasi fungsi, yaitu di celah interspinosum L3, L4 atau L4, L5. Kemudian kita menarik garis imajiner yang dinamakan Tafir line yang memotong prosesus spinosus L4 atau L5. Setelah kita menarik garis imajiner, barulah kita masukkan jarum spinal perlahan dan aspirasi sedikit cairan CSF kira-kira 0,1 ml. Nanti setelah cairan CSF sudah diaspirasi, barulah kita injeksikan obat di dalam spuit yang sebelumnya sudah dihubungkan dengan jarum spinal dengan kecepatan 1 ml per 4 second. Jadi tidak perlu terlalu cepat. Kemudian setelah obat sudah kita administrasikan semuanya, barulah kita dapat mencabut jarum spinal. Untuk catatan, jadi di sini gambar dari garis imajiner Tufir line. Di sini bisa kita lihat bahwa garis memotong prosesus spinosus L4. Kemudian kita bisa lihat juga
gambaran dari sejauh manakah kita mengadministrasikan jarum pada teknik spinal anesthesia. Sebagai perbandingannya di sini ada jarum epidural anestesia yang bisa kita lihat diadministrasikan di rongga dural. Sedangkan untuk spinal anesthesia kita administrasikan di ruang subarachnoid. Catatan yang berikutnya merupakan jenis-jenis dari jarum yang biasanya digunakan pada spinal anesthesia. Yang paling sering di sini ada jarum Quincke. Berikut presentasi yang bisa saya berikan mengenai general anesthesia dan spinal anesthesia. Atas kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.